Kita nggak tahu hasilnya, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Itu tidak ada jaminan anak kalian untuk bisa kembali sembuh. Bukan sembuh ya, karena itu bukan penyakit. Tapi setidaknya ada usaha maksimal yang bisa orang tua lakukan, berperan dalam perkembangan anaknya. Kalau kalian tidak akan disalahkan bahwa kalian tidak melakukan apa-apa karena anak kalian. Tapi kalian akan disalahkan ketika kalian memiliki anak yang ternyata anaknya punya kecenderungan ke arah LGBT itu tadi, tapi malah dibenci, malah dicuekin, dia anak nomor 2 kan, segala macem. Kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban. Mau bagaimanapun juga itu adalah anak kalian. Jadilah orang tua yang bisa ngayomin, mau apapun juga itu adalah darah daging kita, anak kita, tidak ada bekas anak. Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, kalau beberapa topik lalu gue itu sering membahas ya timbal balik ya, bagaimana orang tua bersikap ketika anaknya gay, bagaimana suami bersikap ketika ketahuan gay, atau gimana istri bersikap ketika ketahuan suaminya gay, bagaimana seorang pacar bersikap ketika dia ketahuan bahwa dia itu adalah seorang gay gitu. Jadi kayak semua topik, semua tema tentang LGBT ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari dan real banyak yang ngalamin ya, gue akan bahas satu-satu ya. Seperti hari ini gue mau bahas topik tentang ketika kalian menjadi orang tua dan ternyata adalah anak kalian itu adalah seorang gay, apa yang akan kalian lakukan? Pokoknya di sini ini berdasarkan persepsi gue dari referensi-referensi yang gue baca dari orang-orang yang pernah gue kenal untuk diajakin cerita, yang gue bisa ngambil kesimpulan yang akan gue jabarin dalam video ini. Mudah-mudahan video ini berguna buat kalian, dan buat kalian orang tua yang sedang nonton ini, pada intinya harus tetap sabar dan pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan. Ya nggak guys? Oke guys, sebelum lanjut, buat kalian yang baru nemuin channel gue, dukung gue terus untuk selalu berkarya dan berkembang bareng-bareng kita. Subscribe, linknya ada di bawah ya guys ya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Wah, kalau memang kalian memiliki anak, bahwa anak kalian itu adalah orang gay, langkah yang harus kalian lakukan yang pertama adalah terima kenyataan bahwa memang anak kamu seperti itu. Mau jelek, mau buruk, segala macam, mau gay, mau apapun itu adalah anak kamu, dari daging kamu. Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua. Kalian harus tahu bahwa seseorang itu menjadi gay atau segala macam itu bukan ini pilihan, ini gay, ini normal, terus gue milih normal, gue milih gay. Nggak seperti itu, nggak semudah seperti itu. Jadi kalian sebagai orang tua harus memahami, terima kalau memang kenyataannya anakmu seperti itu. Jangan nyalahin, jangan cari kesalahan. Itu yang harus kalian lakukan. Memang berat, ya benar berat. Malu sama tetangga, benar malu. Tapi itu tetap darah daging kamu. Jadi ya mau bagaimanapun juga, terima kenyataan bahwa memang anak kamu seperti itu. Nah, langkah kedua adalah jangan diabaikan. Ini kebiasaan orang tua ketika mengetahui bahwa anaknya gitu, kayak dipilih kasih, kayak di nomor 2 kan, kayak dianaktirikan, padahal itu anak kandungnya segala macamnya gitu. Ini paling banyak terjadi seperti itu. Jangan seperti itu, dia akan makin jauh. Dia itu ibaratnya darah daging kalian yang baru ngejalanin kehidupan. Kalian udah berpuluh-puluh tahun jalan kehidupan, dan dia dilepas sendiri ke dunia liar. Apa yang akan terjadi gitu. Jadi jangan diabaikan, tetap dirangkul, tetap dipedulikan, tetap diperhatikan. Ya, jangan pernah diabaikan. Nah, langkah ketiga adalah ajak ngomong, ajak ngobrol, ajak terbuka, ajak ngomong, nak, yuk kita jalan. Nanti di jalan ngobrol. Mungkin sama suami apa ngobrol. Nah, papa, mama itu udah tahu kamu gini. Coba ceritakan dulu awalnya bagaimana. Coba kamu dengar sisi itu, coba kamu dengar ceritanya. Coba kamu cari tahu penyebabnya. Tanyakan langsung ke orangnya. Kalau orang tua mau terbuka seperti itu, otomatis anak akan merasa punya orang yang ngayomin, orang yang peduli dengan dia gitu. Jangan nanti dia malu atau segala macam, nggak seperti itu gitu. Cobalah terbuka, ajak dia ngomong, dengerin. Dari situ nanti baru kalian bisa ngambil kesimpulan. Ya, jangan langsung just on the cover bahwa anak kamu begitu terus langsung kamu salahin. Nah, langkah yang keempat adalah dukung ke arah yang lebih baik. Ya nggak masalah dia seandainya anak kamu seperti itu. Tinggal tanyakan masih suka cewek atau apa enggak. Kalian bantu bagaimana naikkan persentase suka kepada cewek.
kalian bantu bagaimana anak-anak kalian diawasin supaya tidak ke arah dunia LGBT, sehingga meningkatkan presentase kadar dia suka kepada sesama. Itu yang harus kalian lakukan. Malu, sungkan, susah, makin jadi ntar anaknya. Ya nggak masalah sih, nanti pada akhirnya dia akan milih sendiri atau segala macam. Tapi setidaknya ada peran orang tua untuk ngebantu dia sampai dia bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk menurut dia. Tapi setidaknya akan ada selalu pertimbangan betapa baiknya orang tua yang selalu ngedampingin apapun kekurangan dan keadaan dia. Mimpiin orang tua yang seperti ini. Ya nggak sih? Aku bisa olahraga di tangannya sakit. Baju bebas. Karena saking pengen bikin vlog ini, jadi langsung aja bikin vlog. Nah, langkah yang berikutnya adalah jadilah teman curhat, teman cerita. Di dunia LGBT ini nggak semuanya bisa terbuka dengan orang lain. Siapa tahu dengan terbuka sama orang tua dia bisa menyatakan, bercerita semuanya gitu. Alangkah bagusnya ketika ternyata orang tua, ternyata kalian bisa menjadi orang tua yang menjadi teman curhat, teman cerita anak kalian. Orang tua kalian, si anak kalian nggak akan kemana-mana. Dengerin keluhannya, dengerin semuanya, dengerin gitu loh. Jadilah teman curhat, teman cerita yang bagus. Apalagi bapaknya egois banget kadang-kadang kalau ngerasa kayak gitu. Wah, gue kan bapak segala macem, padahal nggak seperti itu. Semua bisa kok, semua bisa berlaku. Yang bisa semacam kayak menjadi support, dukungan, sandaran kayak gitu. Nah, langkah terakhir adalah selalu semangatin. Yuk nak, kamu bisa. Yuk nak, kamu kuat. Yuk nak, cari cewek. Yuk nak, jalan ke sini. Yuk nak, aku kenalin ini. Yuk nak, belum. Dukung terus, semangatin terus. Kita nggak tahu hasilnya, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Kita itu tidak ada jaminan anak kalian untuk bisa kembali sembuh. Bukan sembuh ya, karena itu bukan penyakit. Tapi setidaknya ada usaha maksimal yang bisa orang tua lakukan, berperan dalam perkembangan anaknya. Kalau kalian tidak akan disalahkan bahwa kalian tidak melakukan apa-apa karena anak kalian menjadi seorang LGBT. Kelak kalian tidak akan disalahkan apa yang sudah terjadi karena kalian memang sudah melakukan hal-hal yang maksimal. Tapi kalian akan disalahkan ketika kalian memiliki anak yang ternyata anaknya punya kecenderungan ke arah LGBT itu tadi, tapi malah dibenci, malah dicuekin, dia anak nomor 2 kan, segala macam. Kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Mau bagaimanapun juga itu adalah anak kalian. Kita masih tetap bisa berlaku baik di dalam kesalahan, selama tidak merugikan orang lain, tidak bertentangan dengan norma yang ada. Jadilah orang tua yang bisa ngayomin. Mau apapun juga itu adalah darah daging kita, anak kita, tidak ada bekas anak. Guys, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa visit ke channel gue. Ada satu playlist khusus untuk Rainbow Education ini. Semoga bermanfaat. Gue RNJR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.